Ada dua pedagang yang mempunyai toko berhadapan-hadapan, dipisahkan oleh jalan raya. Dua pedagang ini saling bersaing dan menjurus kepada persaingan yang tidak sehat. Mereka saling membenci dan saling iri. Bila salah satu toko mendapatkan pembeli, maka ia akan tersenyum mengejek kepada tetangga depannya. Begitu pula sebaliknya. Pada suatu malam, salah satu pedagang itu mendapatkan kunjungan seorang malaikat, dan malaikat itu berkata, "Aku akan mengabulkan satu permintaan apa saja yang kau ajukan sekarang. Tapi apa saja yang kau minta, tetangga sainganmu itu akan menerima dua kalinya. Misalnya, jika engkau minta 5 mobil sedan Ferrari, maka tetanggamu akan menerima 10 mobil sedan Ferrari. Jika engkau minta 10 rumah mewah, maka tetanggamu akan menerima 20 rumah mewah. Jika engkau minta umur panjang, maka umur tetanggamu akan 2 kali lipat lebih panjang dari umurmu. Bagaimana? Apa permintaanmu?" Pedagang ini diam sejenak. Kemudian dengan penuh semangat ia berkata, "Baiklah, aku minta butakan satu mataku." Lucu sekaligus menyedihkan ya cerita ini. Rupanya orang yang kena virus iri hati itu ciri utamanya adalah senang melihat kehancuran saingannya. Bahkan ia rela menderita asalkan orang yang dicemburui itu lebih menderita dari dirinya. Iri hati adalah jalan yang disenangi iblis, jalan yang paling mudah menuju kehancuran diri sendiri. Ayub 5 ayat 2 bilang begini, "Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati." Iri hati atau cemburu adalah dosa yang membawa duka cita saat orang lain sedang bersuka cita. Ingat, Yusuf bersuka cita karena ia mendapat jubah baru dari ayahnya yang lebih mencintainya daripada kakak-kakaknya. Dan ini memicu iri hati kakak-kakaknya. Kisahnya ada di Kejadian pasal 37. Ingat juga tragedi Kain yang membunuh Habel. Apa pemicunya? Sama, iri hati. Karena persembahannya ditolak Allah, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Allah. Kisahnya ada di Kejadian pasal 4. Gereja mula-mula juga dianiaya karena iri hati. Kisah 5 ayat 17 dan 18. Tuhan Yesus pun disalibkan karena orang Farisi dan ahli Taurat juga iri hati dan dengki padanya. Sebab pengajaran Tuhan penuh dengan kuasa, pelayanannya disertai mujizat yang nyata, pengikutnya begitu banyak, bahkan seisi Yerusalem sampai anak-anak pun menyambutnya. Iri hati telah membakar hati para pemimpin agama sudah sejak lama. Mereka juga memusuhi dan mengucilkan siapapun yang mau percaya dan mengikuti Yesus. Contohnya di Yohanes 9 ayat 22 dan pasal 12 ayat 42. Hati mereka jengkel mendengar pujian yang dinaikkan baginya. Matius 21 ayat 15. Iri hati menghalangi mata mereka menerima kehadiran Sang Juru Selamat. Iri hati membatasi berkat dan mujizat Allah. Iri hati mengacaukan daya pikir dan pengambilan keputusan. Ayo, kita buang semua iri hati kita dan menggantinya dengan ucapan syukur. Tidak ada hal yang perlu dijadikan bahan untuk iri hati, karena Tuhan memiliki berkat yang unik dan spesifik bagi setiap umatnya. Amin.